teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sani Larasati. Saya bersama teman saya Siti Mailana Safitri yang akan membahas tentang pertemuan 7. Materinya uji multikolonialitas. Mungkin teman-teman di sini ada yang sedang menyusun skripsi, ada juga mungkin yang perkuliahannya sedang membahas tentang uji multikolonialitas. Jika ada pertanyaan atau mau sharing tentang materi uji multikolonialitas, bisa langsung diberikan pertanyaan atau tambahan materi mengenai uji multikolonialitas di kolom komentar ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan. Apa yang dimaksud uji multikolonialitas? Menurut Gujarati di bukunya tahun 2003, multikolonialitas adalah adanya hubungan linier yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas dalam model regresi. Uji multikolonialitas ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terbukti ada multikolonialitas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali. Selanjutnya berkaitan dengan masalah multikolonialitas. Ada 3 hal yang perlu dibahas terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada multikolonialitas pada hakikatnya adalah fenomena sampel. Nah, dalam model fungsi regresi populasi atau population regression function atau juga disingkat PRF, diasumsikan bahwa seluruh variabel bebas yang termasuk dalam model mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel tak bebas, yaitu Y. Tetapi mungkin terjadi bahwa dalam sampel tertentu. Selanjutnya, yang kedua, multikolonialitas adalah persoalan derajat atau degree dan bukan persoalan jenis atau kind. Artinya bahwa masalah multikolonialitas bukanlah masalah mengenai apakah korelasi di antara variabel-variabel bebas negatif atau positif, tetapi merupakan persoalan mengenai adanya korelasi di antara variabel-variabel bebas. Selanjutnya yang ketiga, yaitu masalah multikolonialitas hanya berkaitan dengan adanya hubungan linier di antara variabel-variabel bebas. Artinya, bahwa masalah multikolonialitas tidak akan terjadi dalam model regresi yang bentuk fungsinya berbentuk non-linier. Tetapi, masalah multikolonialitas akan muncul dalam model regresi yang bentuk fungsinya berbentuk linier di antara variabel-variabel bebas. Nah, selanjutnya, uji multikolonialitas dapat dilakukan dengan uji regresi dengan nilai patokan VIF atau Variance Inflation Factor dan nilai tolerance. Rumus VIF menurut Singgih Santoso sebagai berikut. Jadi VIF sama dengan 1/1 min R 1 kuadrat. Nah, di situ sudah ada ya, ini dia rumusnya. Contoh rumusnya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Materi selanjutnya atau slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siti Mailana Safitri. Untuk mendeteksi hal tersebut, pedomannya adalah yang pertama, jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan
bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Yang kedua, jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya, dampak multikolinearitas menurut Montgomery 2006. Menurut Montgomery 2006, dampak multikolinearitas dapat mengakibatkan koefisien regresi yang dihasilkan oleh analisis regresi berganda menjadi sangat lemah atau tidak dapat memberikan hasil analisis yang mewakili sifat atau pengaruh dari variabel bebas yang bersangkutan. Dalam banyak hal, masalah multikolinearitas dapat menyebabkan uji T menjadi tidak signifikan. Padahal jika masing-masing variabel bebas diregresikan secara terpisah dengan variabel tak bebas atau simple regression. Kemudian, cara mengatasi multikolinearitas. Yang pertama, menambahkan data yang baru. Penambahan sampel baru dapat digunakan untuk mengatasi multikolinearitas. Oleh karena adanya kolinearitas merupakan gambaran sampel, ada kemungkinan bahwa untuk sampel lainnya yang mencakup variabel-variabel yang sama, persoalan multikolinearitas mungkin tidak seserius seperti sampel sebelumnya. Yang kedua, menghilangkan satu atau beberapa variabel yang bebas. Pada permasalahan multikolinearitas yang serius, salah satu hal yang mudah untuk dilakukan yaitu mengeluarkan salah satu variabel yang berkorelasi tinggi dengan variabel lainnya. Yang ketiga, estimasi regresi Ridge. Estimasi Ridge itu untuk koefisien regresi dapat diperoleh dengan menyelesaikan suatu bentuk dari persamaan normal regresi. Selanjutnya, di sini ada tahapan untuk analisis uji multikolinearitas menggunakan SPSS. Nah, yang pertama, kita harus memilih menu analis, terus kemudian regression, habis itu linear. Setelahnya, memasukkan variabel Y ke dependen dan X1 dan X2 ke independen. Selanjutnya, klik statistik, lalu beri tanda centang centang pada collinearity diagnostic. Kemudian klik continue atau OK. Hasil outputnya itu yang pertama ada koefisien, yang sebelah kanan ada model, langsung collinearity, statistik, tolerance, VF. Yang X1 tolerance-nya 255, VF-nya 3221, X2-nya 378, VF-nya 1878. Kemudian dependent variable Y berdasarkan hasil output uji multikolinearitas, maka diperoleh nilai VF adalah tolerance value lebih dari 0,1 dan VF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan jika tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau penggunaan kalimat yang tidak benar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.